Ziggy Zezia Zioviena Zabriskie. Ziggy Zeza Ziovina Jabiski. Ziggy Zezia Zovinia Zabriskie. Dan aku udah apa ngaranna mah nggak usah lihat ini. Ya so. Ziggy Zeza Ziovina Zabriskie. Di Tanah Lada. Pertama, perkenalan sekilas mengenai penulis. Nah, siapa yang mau? Kakak. Penulisnya kenapa dinamain Ziggy gitu. Sebenarnya itu Ziggy itu nama asli Sugante kakak mah nggak ngira nanti Rizky yang itu Nama pena ya. nama pena Ziggy. Gitu. Ternyata Ziggy teh dilihat dari sini tuh Ziggy pernah bercerita bahwa ayahnya amat mengagumi album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars tahun 1972 milik David Bowie. Makanya itu dinamain dia Keempat anaknya. bukan keempat anaknya. Punya anak 4 tuh. Keempat anaknya Ziggy. Namanya Ziggy semua. Iya, namanya Depannya Ziggy. nama depannya G. Oh, kakak. Keempat anaknya Ziggy. Oh. Namanya Ziggy semua. Hanya nama belakang mereka saja yang berbeda-beda. Nama belakangnya yang beda-beda. Jadi marga sendiri atau ya teman? Iya. Marga Ziggy. Inspirasi lain itu yang Kayak dipanggil aku bapak. Namanya sama Oh. lagi. Ada inspirasi lain juga, salah satu yang menginspirasi sang ayah untuk nama belakang anak ketiganya adalah film Zabriskie. Poin karya Michelangelo Antonio pada tahun 1970. Berarti itu campuran berarti ini bener Zabriskie teh, berarti Zovinia teh yang buatannya unggul. itu nama filmnya apa? Zabriskie. Zabriskie. Jabiski Point. Emang Rizky nama Rizky gitu ya. Oh, kira teh kita kira we. Rizky gitu. Indonesia kita nama Indonesia. Kedua, pemeran utama. Pemeran Siapa utama. dulu? Anak berumur 6 tahun yang bernama Ava. Nama sebenarnya sih Shalva ya. Tapi panggilannya Ava. Kalau bapaknya bilangnya Salipa. Bukan dilewat. Yang artinya ludah, Salipa yang artinya ludah. Nggak tahu ya nama aslinya siapa, tapi panggilannya P. Ya, P kalau Sunda mah P-nya P Peyem. Ada Mas Alri, Kasuri, Om Ari, Tante Lisa. Tukang sate mah si Bu Wahyu. Bu Wahyu. Pak Wahyu. Sama Pak Wahyu. Terus ada peran pembantunya yang itu si Mas Suryo. Terus kalau yang di Rusunero itu ada yang apa sih yang ada satpamnya, nggak tahu satpamnya siapa namanya, tapi ada yang nggak disebutin namanya ya kalau satpamnya ya. Jadi soalnya yang punyanya Rusunero itu si Parudi sama Bu Ratna. Nah kalau orang tuanya si apa itu Pak Doni sama Mama Helen itu. Ya. Narasi tokoh. Ya, Doni ya. Kayak tetangga. Itu teh sekilas ya. Kenapa dia itu menjadi jahat gitu ya? Karena didikan dari bapaknya, kakek Kia. Dari lupa peran ininya ada kakek Kia ke bawah. Jadi didikan orang tuanya yang keras dulu. Pernah ada dalam dialog sama apa ya, kakek Kia itu bukan apa, sama ibunya misalnya. Jadi Doni itu menjadi seperti perangainya seperti itu teh gara-gara didikan keras bapaknya. Apa yang lebih lengkap mah malah bapaknya si P. Dia menjadi jahat itu gara-gara ketitipan anak dari adik istrinya, adik ipar Anak dari anaknya. yang MBA untuk jadi itu si P itu ternyata bukan anak aslinya.
Jadi papa jadi plot twistnya bapaknya yang mengurus dia. Nah, Itu teh bukan bapak aslinya ya? Bapaknya si Apa sama bapaknya si P. Jadi penjelasannya tuh malah lebih gamblang. Si Bapaknya bapak angkatnya lah kalau dibilang ya. Bukan pemeran utamanya. Jadi Si Apa selaku pemeran utama. Kenapa Doni menjadi seperti itu kepada anak istrinya? Apa? Apanya? Sosok seorang Apa tadinya Bunda sebelum baca buku ini gambarannya kirain teh ini kisah anak remaja ya. awalnya Jadi cover soalnya bukunya aja cover. iya sih gitu bacaannya gitu ternyata ini anak umur 6 tahun tapi udah pemikirannya teh skeptis gitunya kayak pemikiran Dewasa. dewasa gitu. Gara-gara lingkungan juga. Iya bisa jadi lingkungan gitu ya. Tapi masa iya gitu ya anak umur 6 tahun terus Jarang gitu. sering ditinggalin mamanya sampai mamanya ketiduran lupa anaknya berkeliaran kemana gitu. Sok asal nggak masuk akal gitu ya. Kalau jadi di misterius gitu. Dulu pas awalan mah ya. Pas awalan ayah nyangka tuh ya si mamahnya juga teh sarua gitu. Jeung papanya jadi sama gitu jadi sangkanya. ayah mah nyangka teh oh pasti teh bakal ada plot twist gitu. Ternyata enggak. ternyata si mamahna nu bikin si papahna teh jadi kayak gitu ternyata mah enggak. Kirain Jadi teh ya. kira itu gitu. Ternyata plot twistnya mah nyeritain si P. Plot twist mah Kan peran utama itu kan si Apa. Tapi plot twist di akhir cerita teh malah si yang P. Ya. si P yang lebih lengkap. Biografinya teh bener. Jadi ini teh nyeritain antara si Salva ini teh ya si Apa ini panggilannya apa teh. Emang sih. Tapi plot twist terakhir teh plot twist terakhir teh ternyata si P yang lebih jelas gitu ya. Iya. Jadi Nah, si kakak nanti kisah-kisahnya gitu. Ya kisah-kisahnya teh. Ya misalkan kan kalau di kita ya umur 6 tahun gitu, asal nggak kepikiran gitu nya anak udah pemikiran baru kenal sama orang ini mau diajak kemana-mana terus udah kayak misalkan mau kabur gitu ya mau kabur ke pelabuhan ada pemikiran mau kabur ke pelabuhan cina bisa terus ada pemikiran buat beli karcis. Kalau di film-film Hollywood sih ayah mah sering lihatnya. Iya sih. Cuman kalau lokal Indonesia gitu kayak yang belum pernah lihat belum kepikiran gitu. di film atau Film di kayak film misalnya film barat tuh yang sekarang ya modern day yang show tuh. ya kayak gitu. Jadi Paling kalau film belum mereka kayak- pernah nemu di Indonesia mah gitu. Nah gitu aja sih. Tapi paling nggak tahu kayak ya. Kita aja yang belum pernah nemu, mungkin orang lain mah Tapi beda kalau- pemikiran. Kalau di apa sih? Perkotaan kayaknya mah bisa aja ya. Pinggiran kota, enggak pinggiran kota bisa aja. Bisa. Karena tuh kejamnya lingkungan. Bisa jadi terkondisikan anaknya jadi Lebih dewasanya lebih cepat. kayak misalkan anak-anak jalanan. Iya. Nih, ajak anak jalanan yang suka nulis-nulis. Kayak gitu bisa jadi itu juga. Iya. So kayak umur 6 tahun udah bisa nyebrang atau apa. Ya. So kita sering lihat kan ya. Iya. Bisa jadi Ya kalau gitunya mah iya. iya, tapi kan kita nggak pernah tahu lingkungan yang Cuman normal. Gitu. cara Kalau berpikir dibilang, dewasa gitu. iya, ini Itu kalau mah di belum lingkungan- pernah kalau di lingkungan normal umur 6 tahun lah gitu belum punya pemikiran yang dewasa gitu. Itu masih jarang lah ya. Iya. Paling ditemukan di apa? Negara-negara barat. Ya kalau di Hollywood sering. Iyalah kayak film Home kayak gitu. Masa bujang bisa pemikirannya Iya. yang kayak gitu lah. Gambarin kayak terus sebenarnya gimana ya yang besar di jalan besar di jalan tuh kayak nggak tahu lebih ini Ya anak-anak pinggiran kota lah. Pinggiran gitu. kota. Soalnya ini pinggiran kota Jakarta kan. pinggiran kata ini lebih nggak tersentuh lagi sama ini sama orang tua kalau juga itu Jadi pemikirannya bisa pemikiran lebih dewasa. itu jadi umur segitu 10 tahun. 10 tahun ya 10 tahun itu kayak udah benar-benar dewasa banget gitu.
karena tuh keadaan. Nah, 12 sama Genesis pas. jadi ada keadaan emosi ya yang apa sih namanya teh kalau dari istilah psikologi mah nggak tahu ya apa namanya. Kalau kita teh terbiasa dengan kesedihan gitu ya. Jadi si emosi teh tidak mengenal senang gitu. Nah, pas datang kesenangan itu teh datang malah jadi kayak asing gitu, kayak asing. Nah, itu kayak si Kalau misalkan kalau orang Sunda mah bilang teh udah baal merenya, baal. udah baal gitu. Ya jadi ya soalnya nggak dari kecil belum pernah mana bisa membedakan mana kesedihan, mana kesenangan gitu. Nah, soalnya jadi- hidupnya udah gitu ya terus. yang datang biasa dengan- itu kesedihan gitu. kebanyakannya kesedihan. Dia misalkan ayahnya yang galak terus ditinggal sama mamahnya yang sebenarnya bukan mamahnya sendiri gitu kan. Pokoknya hidup dengan istilahnya teh kalau tumbuhan mah nggak disiram, nggak dipupuk, Iya. jadi tumbuh dengan sendirinya, Iya. gitu kayak gitu lah. Jadilah anak kecil barang sebentar lagi. Lebih lama lagi katanya. Bacalah banyak buku tanpa mengerti artinya. Bermainlah tanpa takut sakit. Tonton televisi tanpa takut jatuh. Tanpa takut. Tanpa takut jadi bodoh. Bermanja-manjalah tanpa takut dibenci. Makanlah tanpa takut gendut. Percayalah tanpa takut kecewa. Sayangilah orang tanpa takut dikhianati. Hanya sekarang kamu bisa mendapatkan semua itu. Rugi kalau kamu tidak memanfaatkan saat-saat ini untuk hidup tanpa rasa takut. Itu quotes dari kisah buku. Rating plus alasannya. Rating plus alasan 9 lah. Dalam segi bahasa bagus. Iya, minusnya sih cuman itu aja, cuman itu mah persepsi masing-masing. Jadi itu mah segala sesuatunya bagus. Kalau 15 tahun itu gampang dibaca, benar linear soalnya. Nah, kalau Bunda 9,5. Kenapa? Soalnya banyak pelajaran, banyak hikmahnya yang diambil dari buku ini. Kita teh harus gimananya. Nah, kenapa 9,5? Ringan dibacanya. Terus kalau misalkan anak remaja yang belum artinya bengis, ada KBBI-nya ya. Nah, itu. Mungkin itu aja ya. Dari kakak 8. Kenapa 8? Soalnya ceritanya mudah dicerna. Lumayan lah untuk seorang yang kayak misalnya orang pemula gitu kan. Linear ceritanya tuh. Buat nambah koleksi bacaan. Bagus. Ceritanya bagus. Kita belinya di Gramedia. Jangan lupa ya. Jangan lupa ini buku bacaan yang Ya. bagus. Dadah.